Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tulab wa talibat, sabahul khair. Kaifa halukum? Atamanna antum bi khairin. Selamat pagi kakak dan abang. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Miss harap kakak dan abang tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, nak, dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Oke kakak dan abang, ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali bersama Miss Umi di pembelajaran bahasa Arab. Dan ini adalah pertemuan kedua kita setelah Lebaran ya, nak. Oke kakak dan abang, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran bahasa Arab kita, yaitu tentang istifham wa huruful jar atau istifham dan huruf jar. Oke kakak dan abang, sebelum kita mulai pembelajarannya, hayya nabda darsana bi qiraati basmalah. Marilah kita memulai pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, Miss harap setelah pembelajaran ini kakak dan abang mampu memahami makna istifham. Yang kedua, kakak dan abang mampu membuat kalimat tanya menggunakan istifham. Yang ketiga, kakak dan abang mampu memahami makna huruf jar. Dan yang terakhir, kakak dan abang mampu membuat kalimat menggunakan huruf jar. Nah, kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu istifham. Apa itu istifham? Apa kakak dan abang sudah ada yang pernah mendengar kata istifham? Atau ada yang baru dengar kali ini? Iya kakak dan abang, jadi istifham itu artinya adalah kata tanya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata tanya itu ada siapa, di mana, bagaimana, apakah, dan lain sebagainya. Yang seperti itu ya, nak. Nah, kalau kali ini kita akan membahas tentang kata tanya di mana. Ya, di mana. Jadi, dalam bahasa Arab juga sama, kata tanya itu ada nanti dia di mana, siapa, bagaimana, dan lain sebagainya. Tapi, kali ini kita akan membahas satu kata tanya saja, yaitu di mana. Jadi, kalau ditanya di mana, berarti ini menanyakan suatu tempat. Ya nak, suatu tempat. Jadi bahasa Arabnya di mana adalah aina. Silakan kakak dan abang ulangi. Aina. Aina di mana? Di mana? Aina. Jadi kalau misalkan kita tanya dalam bahasa Indonesia, di mana rumahmu? Berarti menanyakan tempat, yaitu rumahnya, ya. Atau misalkan di mana bantal? Nah, itu contohnya ada ya nak. Jadi sama seperti bahasa Indonesia, kata tanyanya diletakkan di awal. Ya, kata tanyanya dulu yang ditulis, yaitu aina, baru yang mau kita tanya. Contoh, aina matbakhun? Di mana dapur? Kemudian yang kedua, aina wisadatun? Di mana bantal? Nah, jadi kita menanyakan di mana letak dapur dan di mana letak bantal. Begitu ya kakak dan abang. Jadi susunan kalimatnya sama seperti bahasa Indonesia, kata tanyanya diletakkan di awal kalimat. Ya, jadi yang duluan kita tulis itu adalah kata tanyanya. Jangan kata yang mau ditanya, tapi kata tanyanya dulu. Oke kakak dan abang. Nah, kalau tadi kata tanyanya adalah di mana, berarti menanyakan tempat, ya. Berarti kita harus menjawab dengan keterangan tempatnya. Dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu tempat, suatu benda. Di antaranya, sebenarnya ini 2 minggu yang lalu sudah kita pelajari ya nak, atau sebelum libur ya. Kita hanya mengulang kali ini, yaitu ada fi, artinya di dalam, ala, di atas, tahta, di bawah, amama,
di depan, waro'a di belakang, janiba di samping. Jadi ini seperti kata keterangan tempat ya nak. Jadi kalau misalkan kita mau berjawab menggunakan kata keterangan tempatnya. Oke kakak dan abang kita ulangi ya. Silakan Amis akan baca, kakak dan abang silakan diulangi ya nak. Fi di dalam, ala di atas, tahta di bawah, amama di depan, waro'a di belakang, janiba di samping. Oke, itu dia ada 6 ya nak. Oke, contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya ya nak, ini kalimat tanyanya dan ada jawabannya sekaligus. Contoh yang pertama, aina sarirun? Sarirun fi hujratin. Di mana tempat tidur? Tempat tidur di dalam kamar. Jadi kata keterangan tempatnya ada ya nak. Ya. Oke, kata keterangannya dia ada di sini. Fi. Ya, sarirun fi hujratin. Tempat tidur di dalam kamar. Oke kakak dan abang. Dan perlu kakak dan abang ketahui, kalau misalkan ya kata sesudah yang 6 ini kakak dan abang ya, huruf terakhirnya harus berbaris bawah atau kasroh ya, boleh kasrotain, boleh kasroh. Contohnya ini fi ya, fi, kemudian hujrotin, nggak boleh hujrotun ataupun hujrotan, tapi dia harus hujrotin, dia ke bawah baris akhirnya ini ya nak. Kenapa Miss? Ya memang seperti itu ya. Oke, kemudian contoh yang kedua, aina finaun, mana halaman? Finaun amama baitin. Di mana halaman? Halaman di depan rumah. Ini dia nak kata keterangan tempatnya. Dan kata sesudah amama ini huruf terakhirnya berbaris bawah. Boleh kasro, boleh kasrotain ya nak. Jadi boleh 1 ataupun boleh 2 ya, kasrotain. Oke, jadi Miss boleh baitun, nggak boleh nak, harus amama baitin, nggak boleh amama baitun, apalagi amama baitan, nggak boleh ya nak, harus amama baitin. Sampai sini paham nak? Ya gampang ya kak. Dan kata tanyanya letaknya di awal ya nak. Jadi kata tanyanya kita tulis di awal, kemudian yang mau kita tanya. Jangan lupa. Kemudian yang paling penting, karena ini adalah kata tanya, jangan lupa tanda tanyanya. Ya, jangan lupa tanda tanyanya ya nak. Oke, nah untuk tugas kakak dan abang, silahkan terjemahkan kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Arab. Dikerjakan seperti contoh yang udah kita bahas tadi ya nak. Yang pertama, di mana kasur? Kasur di atas tempat tidur. Yang kedua, di mana kamar mandi? Kamar mandi di samping dapur. Dan yang terakhir, di mana kebun? Kebun di belakang rumah. Ingat ya kakak dan abang, silakan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Berarti soalnya ada 3 ya nak. Silakan dikirim nanti tugasnya melalui foto ya kakak dan abang, jangan lupa ya nak. Oke, gampang ya nak. Miss harap kakak dan abang Allah beri kemudahan untuk memahami pelajaran kita hari ini ya kakak dan abang. Kita akhiri pembelajaran kita ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.